Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Pada pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang hal-hal yang terkait dengan filsafat dan maknanya beserta hal-hal yang terkait dengannya. Pada kesempatan ini kita membahas tentang ilmu. Ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, kita sering mendengar apa itu, kita sering mendengar kata-kata ilmu. Ilmu adalah mengetahui sesuatu atas sesuatu. Mengetahui sesuatu atas sesuatu itu. Kemudian ilmu ada definisi lain yang menjelaskan bahwa ilmu adalah pada saat sesuatu tidak disandarkan pada sesuatu, itulah yang menjadi makna atau definisi tentang ilmu. Kemudian pembagian ilmu. Ilmu terdiri dari ilmu yang kita kenal sebagai ilmu tasawur, dan juga ilmu at-tashdik. Namun pada bagian ini kita menambahkan sedikit ilmu sebagai salah satu cabang, yaitu adalah ilmu syar'i atau ilmu yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah, terkait dengan agama, yang diatur pada setiap agama. Yang kami maksudkan di sini adalah agama Islam tentu saja. Kemudian berbagai definisi yang telah dijelaskan oleh para ahlul ilmu, oleh para ahli ilmu. Yang pertama adalah ilmu yang dijelaskan dalam konteks ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan ilmu. Ilmu adalah kitab yang berbicara. Ya. Demikian pula objek yang ada di alam ini merupakan suatu ilmu. Ya, kita semua bisa mengkaji ilmu yang ada pada objek-objek yang ada di alam kita ini. Namun pembahasan kita tidak pada ranah ilmu syar'i atau ilmu-ilmu agama, tetapi kita fokuskan pembahasan kita pada ilmu yang dalam hal ini merupakan kajian utama daripada filsafat ilmu, yaitu yang pertama adalah ilmu tasawur. Ilmu tasawur merupakan produk pikiran. Ya, dalam hal ini yang berfungsi adalah akal kita. Akal kita, di mana akal pikiran kita melakukan proses berpikir untuk mengetahui hakikat-hakikat yang ada pada sesuatu. Ya. Sebagai contoh, misalnya
Apabila ada orang yang berkata, ya, kurma, ya, kurma, maka pikiran kita menggambarkan atau membayangkan arti daripada kurma. Perkataan kurma ini menjadi suatu gambaran, ya. Akal kita menciptakan sesuatu abstraksi yang membayangkan arti daripada kurma. Seperti itu. Kemudian dalam konteks ilmu at-tasawur atau ilmu tasawur, ilmu merupakan suatu kata yang memiliki banyak arti. Ilmu dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui dan dipercayai secara pasti dalam arti realitas dan sesuai dengan kenyataan yang muncul dari suatu alasan atau argumentasi atau suatu dalil, ya, merupakan sesuatu yang memiliki banyak arti. Kemudian ilmu tasawur dalam hal ini merupakan bentuk mufrad daripada sesuatu. Jadi misalnya manusia, kayu, batu, besi, dan lain-lainnya, ini merupakan suatu realitas yang merupakan objek, ya, objek yang tunggal. Kemudian ada pula bentuk murakabnya atau bentuk gabungannya yang termasuk di dalamnya kebun, kemudian binatang, sepatu, dan yang lainnya. Kemudian sifat-sifat murakab daripada ilmu itu, gambarannya misalnya manusia yang berpikir, hewan yang berakal, dan lain-lain. Kesemuanya ini merupakan pembagian daripada ilmu at-tasawur, ilmu tasawur. Kemudian kita pindah kepada ilmu tasdik untuk mengetahui hubungan-hubungan antara dua sesuatu. Tasdik tujuan utamanya adalah mengetahui hubungan antara kedua mufrad. Jadi merupakan suatu ilmu yang mengkaji hubungan atau relasi daripada dua mufrad atau dua at-tasawur. Kemudian memberi suatu hakikat dengan menetapkan sesuatu padanya atau membandingkan dua tasawur agar memberi hukum atas keduanya dengan jelas sesuai dengan apakah berkesesuaian atau berseberangan atau bertentangan. Sebagai contoh, Pulau Sulawesi adalah pulau yang kecil seperti Pulau Samalona. Ini suatu gambaran yang kontradiktif tentu saja. Ya. Yang sebaliknya adalah Pulau Sulawesi adalah pulau yang besar dan bukan pulau yang kecil seperti Pulau Sulawesi, Pulau Samalona. Kemudian kita pindah pada ilmu logika. Ya. Lahirnya suatu teori, suatu konklusi atau suatu kesimpulan dari suatu pengkajian ilmiah kita di dalam dalam melakukan penelitian, ini tidak terlepas daripada peran ilmu logika. Ilmu logika merupakan
ilmu dasar yang menjadi penyemangat atau menjadi ruh dari setiap produk-produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu logika sering juga disebut sebagai ilmu mantik. Mantik atau logika ini berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai akar katanya adalah logos, yang berarti perkataan. Logika atau mantik dalam bahasa Arab diambil dari kata nataqa. Nataqa itu berbicara atau berucap. Ya. Logos berarti sesuatu yang diutarakan. Ya, sesuatu itu bisa dipahami apabila diutarakan. Namun ada pula ilmu yang tidak diutarakan tapi kita bisa mengilmui sesuatu itu. Misalnya dengan isyarat, dengan bahasa tubuh, ini juga suatu pengetahuan yang bisa kita peroleh darinya. Ya. Logos berarti sesuatu yang diutarakan atau sesuatu yang berdasarkan pertimbangan akliyah atau pertimbangan akal kita. Pertimbangan akal daripada pikiran manusia. Selanjutnya, kita pindah pada pengertian daripada metodologi. Ya, metodologi adalah juga berasal dari bahasa Yunani, ya, yang diambil dari kata metodos dan logos. Jadi tersusun dari dua kata, metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari dua suku kata, meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Melewati suatu cara, itulah metodologi. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai jalan itu ada cara, itulah logos. Ya, logos itulah meta. Ya, meta berarti melewati. Kemudian hodosnya adalah